Back. Yes. Ya, terus. Dan concern dari UPB selain dari pusat pengembangan bahasa, apakah UPB cuma menjadi media untuk pembelajaran bahasa saja atau ada program lain dari UPB, Sir? Yang jelas kalau kita bicara sebagai sarana untuk mengembangkan, kita kan unit pengembangan ya. Jadi apapun yang bisa mengembangkan seseorang menjadi lebih bagus, ya pasti kita kan senang hati untuk melakukannya. Ya sejauh ini kita melakukan pengembangan dalam konteks kemampuan berbahasa asing, kemampuan mengikuti tes-tes bahasa asing seperti TOEFL, IELTS, dan segala macamnya. Terus mengembangkan tulisan-tulisan yang ada gitu kan, supaya bisa diterima oleh lebih global lagi ya. Yes. Jadi kita juga memberikan layanan penerjemahan, juga proofreading. Proofreading itu kita akan membaca ulang seperti kayak mengedit kembali, memberikan masukan-masukan. Nah, ya semualah kalau menurut saya tidak hanya pengembangan satu bahasa aja, tapi juga disiplin keakademisan, keakademisian ya. Karena yang namanya akademi ini tidak sama ya. Jadi dalam maaf saya lagi pilek. Jadi apa namanya? Dalam segala sesuatu tuh ibaratnya bawang ya, kita buka ada lapisan-lapisannya. Jadi begitu juga dengan bahasa. Dalam bahasa itu ada lapisan-lapisannya. Kita mengenal ada namanya register sama rubrik ya. Itu dua istilah dalam bahasa yang mungkin bisa kita kaitkan dalam hal ini. Apa itu register? Register itu bagaimana kita tahu siapa lawan bicara kita, di mana kita, dan tujuan kita. Jadi emang bahasa pun begitu berbeda. Makanya kalau kita lihat seorang dari desa terpencil atau desa lah gitu, bertemu sama presiden, kadang-kadang ada dialog yang lucu ya. Yes. Itu adalah register yang belum pas yang disampaikan oleh si masyarakat desa tersebut ketika berbicara sama presidennya gitu loh. Jadi, nah kalau kita bicara di dunia akademisi, kita nggak boleh ada masalah hal seperti itu. Jadi itulah saya bilang, tidak hanya soal bahasa Inggrisnya seperti apa grammarnya atau tata bahasanya, vocabnya, pronunciationnya, tapi juga bagaimana membagi-baginya menjadi sebuah register yang baik. Bahasa formal, bahasa informal gitu kan. Dan jangan buru-buru bahasa formal, bahasa informalnya aja kita masih belum bisa mengaktifkan. Karena biasanya bahasa informal lebih sering terdengar ya. Seperti kita bilang no smoking, dilarang merokok. Karena dalam bahasa informal tuh bahasanya bahasa sehari-hari. Nah seperti itu. Jadi nggak cuma bahasa, tapi juga kemampuan akademi, ya, kemampuan melihat tujuan-tujuan dalam menulis atau membuat sajian bentuk tertulis, seperti misalnya yang paling simple CV misalnya. Tujuannya apa? Kalau kita melamar pekerjaan di Telkomsel atau di Telkom ya, nggak boleh sebut ini ya. Oke. Provider. Nah, kita mengirim CV untuk sebuah institusi yang seperti apa. Nah, bagaimana isinya itu harus dipikirkan. Itu namanya rubrik ya. Apa yang harus kita isi sesuai dengan tujuan kita. Oke, menarik nih karena UPB ternyata tidak hanya concern. Berarti UPB tidak cuma diperuntukkan untuk mahasiswa UIN saja, ya, tetapi untuk masyarakat. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Sir, UPB sendiri yang tadi kan ada kerjasama ya, Sir ya, dengan salah satu kursusan yang ada di Jambi. Iya. Itu sudah sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Kerjasamanya, Iya. 2016 setahu saya ya, sudah 4 tahun. Tapi di awal-awal itu tidak gampang karena emang ya penerimaan ya dalam konteks ini benar nggak keputusan seperti itu, one stop education itu mungkin tidak ada dalam benak orang-orang di kampus kita ya. Nah itu mungkin masih big question. Tapi ya masuk akal aja lah, kan sebuah hal yang baru pasti akan dipertanyakan. Tapi sejauh ini saya lihat, saya perhatikan sepertinya tanggapannya udah mulai positif. Dalam artian ini hanya hal yang sifatnya belum pernah terpikirkan untuk dilakukan saja. Jadi bukan soal ini melakukan sesuatu yang nantinya bisa berpengaruh pada sistem yang lebih besar. Ternyata tidak. Baik. Nah, untuk
UPB sendiri ini, Sir, kalau kita bicarakan tentang program pembelajaran, fokus pada pembelajaran terlebih dahulu. Dalam visi untuk membangun mahasiswa khususnya supaya lebih berkembang dalam bidang kebahasaan, Iya. program apa saja yang ditawarkan oleh UPB? Eh, Banyak sih. Saya juga ketemu sama beliau, Rektor UIN STS Jambi, Profesor Dr. Suaidi ya. Ya, kita punya visi yang lumayan sama ya, dalam artian apa program-program yang apa yang kayaknya cocok untuk kita lakukan. Jadi nggak hanya pendidikan, nggak hanya apa training pelatihan bahasa Inggris, tapi juga bahasa Inggrisnya juga macam-macam. Ada bahasa Inggris untuk mahasiswa, bahasa Inggris untuk dosen, itu berbeda kebutuhannya. Bahasa Inggris untuk apa para eksekutifnya, officials, workers ya, untuk travel dan segala macam. Jadi ada banyak bahasa Inggrisnya. Jadi nggak cuma satu bahasa Inggris saja. Ada English for General seperti Speak Out itu English for General ya untuk General English maksud saya. Tapi juga ada Academic English seperti IELTS yang Mr. Sata juga pernah ikut. Yes. Iya. Jadi Academic IELTS course itu kan Academic English bukan General English. Sebentar lagi ada pelatihan untuk beberapa eksekutif di UIN STS Jambi. Itu kita memberikan bahasa Inggris untuk social workers, untuk workers ya, dalam bersosialisasi dan ketika mereka membentuk jaringan dan segala macamnya. Ya sudah ada siap, modulnya sudah siap. Juga belum ada juga penterjemahan dan pelatihan penulisan akademik. Walaupun sampai hari ini masih belum ada apa yang datang ya, karena memang yang menulis itu juga tidak banyak ya. Jadi kalaupun ada ya mungkin mereka selama ini ya belum ada karena orang yang bisa menulis kebanyakan orang-orang yang sudah punya kemampuan. Nah, tapi ketika orang sudah harus menulis, nah di situ barangkali unit pengembangan bahasa akan bisa membantu lebih banyak. Gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau misalkan mahasiswa mau ikut kayak tadi, misalkan yang untuk akademik yang pernah saya ikuti, academic itu writing, ada ya academic IELTS writing, juga, ya, itu diikuti untuk semester tertentu atau bebas. Tapi yang jelas kalau mau belajar academic English, pastikan aja dia harus linear ya. Academic English itu kebutuhannya dia harus di level at least sudah selesai elementary alias basic ya, kosakata tahu. Kalau enggak ya kita akan belajar dari awal lagi. Tetapi sayang sekali kalau seandainya ya kalau belajar dari awal lagi, tapi bisa bersama kita juga harus melakukan sesuatu seperti kayak menulis skripsi dan menulis karya tulis, barangkali mungkin akan sangat overwhelming. Jadi kalau menurut saya sih harus pastikan dulu kemampuan dasar bahasa Inggrisnya cukup, baru itu kita ambil academic English. Tapi ada juga sih level di mana academic English level 1 ada juga sih. Dan itu juga bisa dikenalkan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Wow. Cuma mahasiswa sekarang ya nggak tahu saya seperti apa. Mahasiswa UIN barangkali ada ya, tidak banyak ya, 1-2 orang yang mungkin sangat. Iya, sebenarnya kan dengan apa yang sudah ditawarkan oleh kampus, kemudian melalui UPB dalam pengembangan bahasanya sendiri, seharusnya sebagai mahasiswa, di mana kan kadang-kadang kita beranggapan bahwa mahasiswa itu sudah dianggap dewasa dalam berpikir. Seharusnya ini menjadi peluang buat mereka untuk benar-benar mengembangkan. Seharusnya. Tapi saya masih positif kok dengan tanggapan saat ini. Mahasiswa kita sudah mulai sadar bahwa piring lezatnya, walaupun udah kosong ya piringnya ya, piring lezatnya udah ada depan mereka, tinggal mereka santap. Nah, tinggal mereka mau apa nggak menyantapnya atau tidak. Alias pilihan-pilihan untuk mereka ambil banyak. Nah, bagaimana UPB memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang program-program ini kepada mahasiswa? Salah satunya website tadi. Ya. Yang kedua ya mungkin podcast ini. Terus yang ketiga barangkali ya kita akan masuk door to door ke dalam kelas-kelas, tapi tidak semuanya. Cuma kita yakin promosi yang paling tepat adalah mouth to mouth. Jadi kita menggunakan mulut mereka saja untuk mempromosikan
kegiatan Istilahnya mereka kita. memberikan testimoni tentang Iya, yang itu yang sudah belajar di UPB seperti itu itu. long lasting. Yes. Nanti anaknya juga dia mahasiswa kita beranak, nanti beranak pula. Bahasanya udah salah register ini. Jadi kalau misalnya dia udah punya anak, Mhm. dia akan minta anaknya belajar di UIN aja, ambil bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya. Itu long lasting, promosi Yes. mouth to mouth promotion. Tapi ya itu perlu waktu, perlu pembuktian, perlu konsistensi ya, dan perlu manajemen yang baik sehingga Yes. orang bisa percaya. Dan Mr. Erwin, sepertinya UPB memiliki tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Iya, Karena memang rektor kita yang baru sekarang, beliau punya visi untuk menjadikan UIN ini bisa berkompetisi secara internasional. iya. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh UPB untuk menghadapi tantangan tersebut? Maksud saya adalah dengan program-program yang sudah ada, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh UPB? Yang jelas kita nggak mau terlalu besar ya, berharap jauh melangkah ya. Langkah pertama kita harus melihat ke dalam diri kita dulu. Unit pengembangan bahasa ini siapa aja di dalamnya gitu Yes. ya. Orang-orang di dalamnya seperti apa. Jadi kalau di dalamnya udah oke nih, baru kita melangkah sama-sama ke depannya, itu akan lebih meyakinkan langkahnya. Daripada kita langkah jauh-jauh tapi di dalamnya ternyata kekuatannya nggak ada gitu ya, kualitas juga nggak ada. Kalaupun ada yang berkualitas, orang cuma 1, 2 orang, 3 orang saja. Sementara langkah mau besar gitu kan, jadi ibaratnya tidak didukung oleh orang-orang yang di dalam sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa unit pengembangan bahasa ini didukung oleh seluruh kampus, seluruh bagian yang ada dalam kampus gitu. Jadi tidak ada istilah Termasuk orang dalam UPB-nya. iya.